Hello, my name is Rubashiran. I'm from Malaysia.
In these 9 days I spent together was full of fun and entertainment. We gained new experience through social activities, observation, group work, and discussion, which increased our self-confidence, nurtured our social skill. Thank you to Sticky Malang. Hi, my name is Sang Pasuk Swankam from Laos. Of the time that I have joined the international camp in here, I have learned so many things, and I have so many experience, like the new experience and new thing in my life that I never met before. And I have to say thank you for all of the people in here, like friends from Malaysia, friends from Czech Republic, and the important to have to say thank you, like friend and the teacher of all from Indonesia. Thank you for Sticky Malang. Hi everyone, my name is Pavina Chapong. I'm from Laos. I'm really happy to join this program, International Camp. So, when I join this program, I can learn many lessons in this camp, and I can make friends with people that's from another country. And I can learn many languages, example, bahasa Indonesia, a little bit of bahasa Ceko. So, I think that this camp is very nice because many people that join this camp is very kindly and friendly. I hope that I can join this program again, and I hope I can see everyone, meet everyone again if we have enough time. Thank you. For the last one, I want to thank you, Sticky Malang. Thank you. I'm Yashudin Nair from Malaysia. I was given a platform to gain new friendship, and we also learn about each other's unique culture. This culture exchange experience enable us to respect and appreciate cultures from all around the world. Thank you. Hi, my name is Iman Hanin, and I'm from Malaysia. And throughout this program, I've had a lot of fun and made new friends, and also built my team working skills and social skills and communication skills, and so on. And so I would like to say thank you to all the buddies and all the lecturers that was involved and all the directors. And yeah, thank you, Sticky.
Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed pulse-nya sampai pagi. Unlimited daya hebat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed pulse-nya sampai pagi. Unlimited daya hebat. Oh iya, Pak, saya buka aja sebentar aja, ya online aja.
Halo, Fesnik. Teman-teman, apakah suara saya ini kedengaran? Jika kedengaran, tolong tuliskan di ini ya, kolom chat ya. Sudah ya Kak Siska. Baik teman-teman semua dari Sticky Malang ya. Kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dari Sticky Malang. Senang sekali saya Chris Juwana pada siang hari ini bisa menemani teman-teman semuanya dalam acara ini ya, Smartpen Goes to Campus. Dan sebenarnya ini acara kalau nggak salah sudah Mei, tapi karena masih lebaran ya, jadi kita tunda sampai di bulan Juni. Baik teman-teman Sticky, sebelum kita mulai acaranya, saya minta semua yang hadir pada siang hari ini, silahkan tulis di kolom chat, nanti ya ditulis di kolom chat, satu pertanyaan aja buat teman-teman. Teman-teman tahu nggak siapa pembicara kita pada siang hari ini? Silahkan dituliskan di kolom chat masing-masing. Enggak? Ada? Apakah belum tahu? Kalau belum tahu nanti akan ada yang tahu. Nanti aku catat ya. Nanti ada gimmick, ada door prize buat teman-teman yang aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, teman-teman semuanya di Sticky Malang, kita hari ini akan kedatangan Kak Ashila Sikado. Beliau adalah konten kreator, nanti akan memberikan wawasan kepada teman-teman Sticky Malang. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sambutan dari Mbak Atika. Mbak Atika, selamat siang. Apakah sudah standby? Iya. Silakan Mbak Atika. Ya, halo, selamat siang, teman-teman. Halo, apakah suara saya terdengar ya di sini ya? Oke, selamat siang peserta online ya, peserta kelas online ya dari Smartpen Goes to School, di mana kita bekerja sama dengan Sticky Malang. Terima kasih untuk pihak panitia juga. Untuk saat ini nama saya boleh perkenalan dulu. Mungkin nama saya ini Atika Suhro, di mana saya ini sebagai Regional Business Development yang mewakili area Jawa Timur. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih dulu untuk pihak dari Sticky Malang yang mau bersedia untuk bekerja sama dengan Smartpen untuk mengadakan acara ini. Terus kemudian saya terima kasih juga untuk Smartpen Community yang sebagai penyambung, penyelenggara, dan menghadirkan juga untuk Kakak Ashila yang nantinya sebagai bintang tamu kami. Terus kemudian untuk Mbak Sita yang ikut turut juga untuk mensukseskan acara ini, dan kemudian supervisor saya Mbak Ahmada ya, Mbak Lila, dan tidak lupa juga untuk teman-teman dan semua teman-teman milenial yang ada di sini yang sudah menyempatkan waktu. Nah, kita tahu ini acaranya kan bertema how to be content creator dan how to be kreatif gitu ya. Dengan tujuan dari acara ini agar semua teman-teman milenial tuh mendapatkan manfaat, insight, inspirasi pastinya. Dan kita tahu bintang tamunya ini adalah Ashila Sikado, di mana Kakak Ashila ini termasuk konten kreator sukses ya, yang kita tahu di Instagram itu beliau Kakak Ashila memiliki followers yang hampir 300.000. Dan di TikTok ini sudah lebih dari 1 juta untuk followersnya. Jadi untuk bintang tamu kali ini kami tidak main-main. Semoga saya berharapnya sih teman-teman millennials yang ada di sini, baik dari Sticky ataupun dari SMA SMK Sederajat, bisa mengambil manfaat yang nantinya ada di sini. Yang dimana kita tahu juga untuk pekerjaan konten kreator tuh untuk saat ini bukan pekerjaan yang main-main ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu tuh konten kreator tuh sekarang mungkin bisa dimulai mungkin dari anak yang masih kecil ataupun milenial-milenial yang sekarang ini bisa menghasilkan penghasilan itu yang cukup banyak. Bahkan banyak milenial-milenial yang mungkin umurnya baru 15 tahun sudah bisa beli mobil,
sudah bisa beli rumah yang gede itu dari konten kreator. Itu aja mungkin teman-teman nanti bisa mengambil manfaatnya dan experience-nya dari sini. Terima kasih. Ya, tadi soalnya saya sempat ke-mute ya teman-teman ya, jadi mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Mbak dari RBD ya, tim RBD ya Mbak ya. Ya, teman-teman udah bisa dengar saya? Ya, dari Mbak Atika, terima kasih banyak Mbak Atika. Dan untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Mas dari Tanopna juga Intia pada Oke, baik. Terima kasih Mbak Kristi. Sinyalnya Mbak Kristi kayaknya unstable ya. Suaranya agak putus-putus. Atau dari saya? Suara saya jelas ya, teman-teman? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Oke, puji syukur patut kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kehendaknya lah acara webinar How to Become Content Creator ini bisa terselenggara, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Septa Noviana sebagai Humas dari Sticky Malang. Ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan Smart Friend. Oke, suara saya kecil sekali ya. Oke, cek. Cek. Sudah terdengar, teman-teman? Oke, udah ya. Oke, terima kasih. Saya ulangi ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Septa Noviana sebagai Humas dari Sticky Malang. Ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan Smart Friend dan Forum OSIS Malang yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras dari rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya atas kehadiran adik-adik, teman-teman sekalian pada acara webinar ini. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, adik-adik bisa mendapatkan materi yang fresh, yang insightful tentang bagaimana menjadi content creator di bidang yang digeluti saat ini oleh teman-teman di bidangnya masing-masing ya. Oke, jangan suka juga nanti buat bertanya ataupun jika perlu dicatat poin-poin yang penting yang menjadi highlight pada materi yang akan disampaikan oleh pemateri nanti, Mbak Ashila Sikado. Oke, akhir kata saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk mengimplementasikan materi yang di-sharingkan oleh Kak Ashila Sikado yang pastinya sudah profesional di bidang beauty vlogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Baik, terima kasih. Ini Ibu Humasnya cantik sekali, Masya Allah, masih muda. Jadi kalau di kota-kota lain, di sekolah tinggi lain tuh biasanya Humasnya itu udah sepuh-sepuh, ini ternyata masih muda dan cantik ya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya ini dari pihak Smartfren Komdev ya, Community Development, kepada Ibu Siska kami persilahkan. Selamat siang Bu Siska, sudah hadirkah di tengah-tengah kita? Ya, teman-teman sambil menunggu Bu Siska, kami informasikan nanti kepada. Halo Mbak Siska, sudah standby ya? Oke, sudah standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dari Stiki Malang, apa kabarnya? Selamat siang juga. Selamat sore ya. Selamat sore juga untuk Ibu Septa ya, luar biasa sekali dari Stiki Malang. Kemudian juga terima kasih kepada Mbak Sita dari NBD. Kemudian tadi ada Mbak Atika ya dari Smartfren juga. Dan tentunya selamat datang juga semua teman-teman. Dan pastinya saya mau menyapa juga sahabat saya Ashila Sikado nih yang menjadi narasumber sore hari ini ya. Nah, tapi sebelum kita dengerin nih, pasti teman-teman udah gak sabar nih ya, Kak, aku pengen jadi konten kreator TikTok, YouTube, Instagram, tapi bingung mulai dari mana. Nah, nanti semuanya bisa ditanyain sama Kak Ashila ya, tapi sebelumnya aku mau share dulu mengenai apa sih Smartfren Community ya. Oke, kita akan ya. Semoga sudah terlihat semuanya untuk slideshow-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu bahwa jadi konten kreator itu bisa nggak sih? Sebenarnya bisa banget ya, apalagi bersama dengan Smartfren, khususnya Smartfren Community, karena di sini kita bisa buka peluang dalam hal apapun ya. Nah, saat ini kita sudah ada di 122 kota dengan lebih dari 90.000 members, dan kita sudah berdiri sejak tahun 2015. Tepatnya kita udah punya 121 leaders, 200 lebih squad, kemudian kunjungan ke sekolah dan universitas ada 585 dan sekitar 30 teman kreasi. Teman kreasi ini adalah campaign dari Smartfren untuk community dari Smartfren untuk kita sama-sama punya kewirausahaan ya. Nah ini nih dia orang-orangnya yang awal-awal mendirikan Smartfren Community. Jadi Smartfren Community itu didirikan secara organik melalui grup Facebook sejak tahun 2011 dan akhirnya diresmikan oleh Smartfren sebagai Smartfren Community di tanggal 15 Oktober 2015. Nah ini ya teman-teman sekarang bisa langsung aja ya, pastinya lagi buka komputer atau buka laptop bisa langsung buka Instagram, Facebook, YouTube ya, dan juga Twitternya bisa langsung cari @Smartfren Community atau masuk di grup Facebook kita Smartfren Community Indonesia. Bisa juga subscribe langsung sekarang juga untuk YouTube-nya Smartfren dan Spasi Community ya. Nah teman-teman di sini juga kalau kita punya leader Smartfren Community namanya Mas Endrita. Nah itu juga dan juga Mas Slamet Haryadi ya. Jadi di Smartfren Community itu ada 2 untuk leadersnya yang di Malang. Teman-teman bisa join di grup WhatsApp-nya. Jadi teman-teman bisa join nih sama-sama sama komunitas pelanggan Smartfren yang ada di Malang gitu ya. Nah, kemudian teman-teman apa aja sih kegiatannya di Smartfren Community? Nah, yang pertama kegiatannya ada kita namanya kelas online reguler di Instagram. Jadi di sini teman-teman bisa dapat inspirasi, dapat ilmu ya. Kita pernah menghadirkan Pak Ridwan Kamil, kemudian kita juga pernah menghadirkan Kang Dede Yusuf, kemudian ada Fitra Eri. Buat teman-teman yang suka otomotif pasti tahu nih ya. Nah yang sebelah kiri ini ada Kak Ashila Sikado, dia juga sering menjadi narasumber di Smartfren Community dan alhamdulillahnya dia bisa nih menjadi narasumber di kelas hari ini ya. Smartfren Goes to Stiki Malang ya, dan pastinya Ashila ini saya kenal dari dia belum apa-apa nih, jadi belum benar-benar dia bukan orang yang tiba-tiba langsung punya gadget bagus, kemudian langsung punya kamera bagus untuk merekam ya, itu sama sekali enggak. Jadi teman-teman di sini buat teman-teman ya, khususnya ada yang
nanti bilang, Kak aku pengen jadi konten kreator tapi aku bingung, HP aku kentang nih, atau mungkin handphone aku cuman bukan iPhone, atau mungkin aku nggak punya skill editing, aku nggak punya kamera. Nanti bisa ditanyain langsung ke Kak Ashila gimana caranya dia bisa unlimited ya, tanpa dengan keterbatasan perangkat, kemudian keterbatasan waktu juga karena dia juga waktu itu sempat kerja ya, dan luar biasa sekali teman-teman bisa dapat insightful dari Kak Ashila. Nah ini dia nih yang baru dari Smartfren, yaitu Smartfren Gokil Max, kuotanya maksimal dan pastinya regane tergokil ya, karena teman-teman di sini bisa menikmati Gokil Max yang pasti ada kuota nasional 12 GB, kemudian ada kuota lokal 24 GB, dan teman-teman bisa nikmatin ekstra kuota dari jam 1 sampai jam 5 itu totalnya 70 GB cuma dengan 70.000 aja ya. Jadi teman-teman bisa dapetin Gokil Max di konter-konter terdekat, atau mungkin teman-teman bisa nanti langsung menghubungi Mbak Atika ya. Oke, berikutnya nih. Nah, ada Smartfren Rezeki. Wow ya. Kenapa periode 2? Karena kemarin periode 1-nya kita sudah undi ya. Kemarin ada hadiah mobil, ada tabungan ratusan juta rupiah, motor, ya itu semua sudah. Di periode kemarin 31 Mei kemarin kita sudah dapat pemenangnya, teman-teman bisa cek ya, ada di Instagramnya kita @smartfrenworld ya. Kemudian juga sekarang kita buka yang periode 2 nih, jadi di sini teman-teman bisa dapetin hadiah langsungnya, dan teman-teman cukup caranya gimana sih, cukup aja download aplikasi My Smartfren. Teman-teman bisa download baik itu di HP di Android, perangkat Android, atau mungkin di iOS. Teman-teman bisa langsung aja download aplikasi My Smartfren, kemudian login ya. Nah, di situ teman-teman bisa pilih menu Rezeki Wow yang ada di tengah bawah. Dan pastinya teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali hadiah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lakukan transaksi, teman-teman akan membawa pulau menuju pulau-pulau harta. Nah, ini terakhir adalah Teman Kreasi Indonesia. Seperti yang tadi aku jelaskan di awal, bahwa kita pengen punya komunitas yang juga bisa membangkitkan pergerakan ekonomi ya, menggerakkan ekonomi, kemudian industri kecil, industri kreatif ya tentunya. Nah, salah satunya banyak sekali ada di Bali, namanya Mbak Sofi. Dia itu karena pandemi ini dia mengalami PHK, jadinya dia kemarin itu sempat bingung mesti gimana nih. Nah, untungnya ada komunitas teman kreasi, akhirnya dia bisa menemukan ide-ide baru untuk membuat usaha, dan sampai akhirnya dia bisa buat usaha kue ya. Dan pasti kita support dengan fasilitas internetnya pastinya. Ini juga ada Kang Agus dari Kabupaten Tangerang ya, dia juga sudah mendapatkan rekor dari Muri ya. Kemudian ada Siro dari Natuna nih, dia jualan kerajinan tangan. Kemudian juga ada dari Cilacap, ada jajanan Mama Ken ya, ada stik sukun dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dia penjelasan singkat dari aku. Semoga teman-teman bisa langsung nanti bisa mendapatkan inspirasi dari Kak Ashila selanjutnya. Dan pastinya teman-teman jangan lupa untuk follow @smartfren community dan juga @teman_kreasi_id di Instagram ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya kembalikan ke Kak Kristi. Oke, terima kasih Kak Siska. Alhamdulillah, Kak Siska suaranya enak sekali kayak penyiar radio Kak. Ya, terima kasih pada siang hari ini Kak Siska. Ini ya bertanya, ini teman-teman sedikit informasi. Sebenarnya kita harusnya manggilnya Bu, tapi karena ini ya beliau masih sangat muda, jadi kalau dipanggil Ibu rasanya kurang tepat, maka kita panggil Kak. Gitu ya Kak Siska ya. Baik, setelah ini ada Kak Ashila Sikado yang sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, Kak Ashila Sikado ini teman-teman seperti yang Kak Siska tadi informasikan bahwa beliau adalah salah satu konten kreator terkenal di Indonesia, bahkan sudah dikontrak oleh beberapa industri kecantrikan ya. Nggak usah sebut merek deh ya. Nanti boleh ditanyain langsung, boleh jawab langsung ke Kak Ashila Sikado. Jadi beliau itu dari yang bertahap, dari yang biasa-biasa aja sampai sekarang menjadi konten kreator yang handal. Oke, kita sambut bersama Kak Ashila. Selamat datang Kak Ashila. Halo. Hai, ketemu lagi ya. Kedengeran. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan Kak Ashila untuk memberikan ini ya informasi sebanyak-banyaknya bagi teman-teman di Stiki Malang.
Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Sticky Malang dan juga Smart Friend yang udah mempercayain aku untuk berbagi di sini. Jadi semoga aja bisa bermanfaat apa yang aku share. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat aja, karena nanti aku juga akan jawabin beberapa pertanyaan dibantu sama Kak Kristi gitu. Nah, untuk materinya hari ini aku langsung share aja sekarang ya. Oke, bentar ya. Oke, jadi ini dia si slide untuk aku berbagi informasi ke kalian. Nih aku langsung mulai aja ya. Jadi aku bakalan ceritain sih, ini lebih kayak ke curhat aja gitu, gimana caranya aku bisa menjadi seperti sekarang gitu kan. Nah ini bisa langsung ke next. Oke, jadi aku itu awal mula konten itu dari YouTube awal mulanya, dan itu aku startnya itu di tahun 2010 waktu aku masih SMA, itu aku masih 14 tahun. Terus di sini aku sengaja upload kontennya itu konten-konten nyanyi. Kalau misalnya kalian bisa lihat di situ caption dari videonya itu, judul dari videonya itu aku bilang Ashila Singing. Nah itu karena video aku tuh emang waktu itu belum ada unsur beauty-nya sama sekali, jadi bener-bener masih yang nyanyi-nyanyi gitu. Kenapa? Nah itu karena aku waktu itu sebenarnya terinspirasi dari Justin Bieber, karena Justin Bieber itu kan mulai karirnya itu kan dari YouTube dan dia nyanyi gitu kan, dan aku mikir kayak aku coba aja deh, dan aku kebetulan juga bisa gitu, jadi makanya aku coba aja dan akhirnya berjalan terus gitu. Nah nextnya, nah begitu aku udah mulai masuk ke kuliah, nah itu kan aku waktu awal mula tuh masih SMA, jadi kayak aku mikirnya waktu dulu dan dulu juga sebenarnya kalau aku perhatiin gitu ketika kita menggunakan makeup tuh kayaknya masih agak-agak tabu gitu, apalagi buat anak-anak yang masih sekolah. Kalau di zaman aku dulu, kalau sekarang sih kayaknya enggak ya, jadi bener-bener udah lebih open, jadi makanya lebih asik lagi sebenarnya. Terus udah gitu aku baru mulai bener-bener bikin konten yang makeup itu pas aku masuk kuliah, karena aku ngerasa kayaknya udah cocok aja gitu. Dan itu juga aku terinspirasi dari, kalau kalian lihat tuh di slide-nya yang di bagian kanan bawah, itu aku terinspirasi dari dia tuh namanya Bethany Mota. Itu dia YouTuber luar, dan aku suka ngeliat konten-kontennya dia, makanya aku kayak sering banget dulu tuh nontonin YouTuber luar, karena waktu itu YouTuber Indonesia yang berkecimpung di dunia beauty tuh belum banyak gitu, jadi makanya aku cari inspirasinya dari luar. Nah kalau sekarang kan udah banyak banget, jadi kalian kalau mau cari inspirasi dari negeri kita sendiri itu udah bisa banget gitu. Nextnya, nah pas aku sekitar semester berapa ya, aku lupa sih, kayak 4 deh waktu itu, aku terpaksa banget harus berhenti kuliah karena emang problematika dari ekonomi, jadi aku nggak bisa maksa juga. Nah akhirnya setelah aku berhenti dari kuliah itu aku tetap nggak berhenti ngonten gitu. Jadi begitu aku selesai kuliah, maksudnya berhenti kuliah itu malah aku jadiin konten gitu, aku bikin kayak cerita aja gitu. Nah nextnya, nah setelah aku berhenti kuliah itu kan aku sebenarnya belum ada pengalaman yang banyak ya, bahkan belum ada pengalaman kerja sama sekali. Akhirnya aku kepikiran untuk yaudah deh aku nge-apply job aja jadi salah satu barista di coffee shop, salah satu coffee shop waktu itu. Ini sekitaran tahun 2015-16 aku kerja di coffee shop tersebut. Terus nah di sini pas lama aku kerja as a barista ini, aku masih tetap konten gitu. Jadi kalau kalian lihat di situ aku tetap ada kayak capturean konten aku di YouTube. Nah itu tetap aku ngonten gitu. Jadi ibarat kata tuh gimana pun jalannya hidup aku tetap konten gitu, karena sebenarnya fokus aku dari awal itu adalah aku pengen konten aku ini tuh menjadi something gitu. Jadi makanya aku tetap kayak
apapun situasinya aku tetap konten gitu. Nah nextnya, nah ini selama aku kerja gitu tadi sebagai barista, terus akhirnya aku sempat berhenti juga waktu itu dari jadi barista aku kerja di agency, bahkan waktu itu aku pernah sempat jadi asisten makeup artist itu karena ya emang harus menyambung hidup gitu kan aku mikirnya. Nah tapi sembari itu semua aku jalani, aku tetap bikin konten dan aku mulai kayak kayak mendedikasikan konten yang ada di YouTube aku ini tuh ke beauty, karena emang aku ternyata ngerasa passion aku lebih condong ke beauty gitu. Terus nextnya, nah ini waktu itu karena aku tuh pas yang konten beauty itu lebih fokus ke make up gitu, aku belum ngerti cara ngerawat wajah selain make upan doang gitu. Jadi kalau misalnya jerawatan aku ya udah aku tutup aja gitu kan pakai make up. Nah itu sebenarnya salah, harusnya kan kita ngejaga kulit kita juga gitu kan pakai skincare dan sebagainya itu, terus dibersihinnya juga dengan baik harusnya. Nah akhirnya aku stop tuh bikin konten beauty karena aku ngerasa muka aku parah banget nih waktu itu. Nah akhirnya aku mulai bikin konten. Waktu itu aku sempet bikin kayak random vlog gitu, terus udah gitu bikin konten reaction. Nah karena aku ngerasa kayaknya aku udah aku lagi stuck nih di yang satu sisi ini, jadi aku harus cari jalan lain supaya si konten ini tuh tetap berjalan gitu. Terus nextnya, nah abis itu setelah aku bergelut di dunia pekerjaanku selain berkonten itu, karena waktu itu bikin konten tuh belum aku jadiin kayak pekerjaan, jadi masih kayak hobi aja gitu. Nah itu akhirnya pas aku finally kerja di agency itu aku ngerasa udah mulai cukup nih sih gajinya untuk bisa beli kamera baru, karena waktu itu aku pakai handphone doang untuk ngerekam si video-video aku, makanya waktu itu video aku tuh belum full screen gitu, jadi masih yang ada black bar-nya gitu di sampingnya. Nah habis itu akhirnya setelah aku punya kamera baru itu aku langsung jadiin video, aku bikin kontennya. Nah ini ada tuh di situ Terharu kamera baru, karena waktu itu aku emang seneng banget soalnya aku belinya juga waktu itu kredit, jadi nggak yang langsung cash gitu, enggak, karena waktu itu gajinya bener-bener yang gaji kedua kalau nggak salah itu langsung aku dedikasiin, dia udah deh gue langsung DP aja gitu kan. Nah jadi akhirnya dari situ aku ngerasa aku punya tanggung jawab, karena kan aku tiap bulannya harus bayar gitu kan. Jadi aku ngerasa aduh kalau kayak gini berarti aku harus lebih giat lagi gitu loh untuk kontennya gitu. Jadi makanya dari situ, dari yang aku punya kamera baru ini, aku konten terus aku rajinin sampai akhirnya aku upload video yang agak kontroversial waktu itu. Emang tuh kalau kalian lihat di slide-nya, nah itu aku tembus views-nya itu sampai sekitar 3 jutaan, dan itu aku bener-bener kayak bersyukur banget karena dari situlah aku bisa mendapatkan penghasilan yang bisa aku bilang tuh wow banget, karena dari situ, dari si yang hasil viewers segitu aku bisa berhenti dari kerja aku yang di agency, dan akhirnya aku fokus di dunia konten gitu sampai sekarang alhamdulillah gitu. Terus nextnya, nah karena aku udah akhirnya ngerasa aku udah cukup paham gitu di dunia beauty, dan jujur waktu itu aku ngerasa sebenarnya ini mindset kayak gini salah ya, aku pengen ngasih tahu juga ke kalian. Jadi waktu itu aku sempat mikir kayaknya kalau misalnya bikin konten beauty tuh butuh modal yang banyak deh gitu kan. Nah itu ternyata nggak kayak gitu, jadi sebenarnya bisa menggunakan produk yang ada tapi bisa kita variasiin aja, sama juga dengan konten-konten lain gitu, bukan cuman dari beauty aja gitu. Jadi ibarat kata tuh dari satu tools kalian bisa bisa juga untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi nggak stuck gitu loh. Nah dari situ akhirnya setelah aku ngerasa aku udah cukup pinter juga di dunia perskincarean, karena sembari aku yang kemarinannya ibaratnya tuh rehat dari dunia beauty, itu aku sambil belajar juga karena aku emang ngerasa passion aku di situ. Jadi aku mulai belajar soal skincare dan make up. Nah akhirnya aku balik lagi ke konten aku yang sebenarnya, yaitu yang si makeup-makeupan ini, yang si beauty related videos gitu. Terus nextnya,
Oke, bisa next. Nah, terus udah gitu pas aku fokusin di YouTube waktu itu, alhamdulillahnya viewersnya itu pindah juga gitu ke Instagram. Jadi Instagram aku juga dapet banyak followers gitu pada saat itu, dan dari situ aku mulai open endorsement. Jadi aku udah mulai bisa ngejadiin si konten kreator ini as a pekerjaan karena dapat pundi-pundi dari si endorsement tersebut gitu kan. Nah dari sini ini aku baru berani waktu itu untuk ngerasa aku pantas gitu untuk dibayar dari endorsementnya itu pas di saat aku followers di Instagramnya itu 10.000. Jadi waktu sebelum 10.000 aku masih nerima endorsement tuh kayak free gitu. Jadi aku cuma terima barang, habis itu aku bikin kontennya udah upload. Nah pas aku udah di 10.000 followers itu aku baru berani gitu loh, kayak memantapkan diri, berarti konten aku nih, aku ngerjain sesuatu itu udah bisa dibayar lah istilahnya jasa aku gitu. Nextnya. Nah ini waktu itu pas di tahun 2018 salah satu beauty brand Indonesia itu kayak ngadain ibarat kata tuh Indonesian Idol lah gitu, cuma tapi ini versi yang beauty vloggernya gitu, beauty enthusiast segala macam. Nah ini aku ikutan, terus akhirnya aku bisa bergabung di sini gitu, ketemu sama beauty content creator lain yang sedang meranjak juga pada saat itu, lagi yang bener-bener kayak fokusin diri banget pengen jadi beauty content creator gitu. Nah dari sini aku bener-bener dapet banyak banget ilmu, mulai dari cara bikin video yang bagus gimana, soal beauty, pokoknya bener-bener difokusin banget deh. Nah dari sini aku bener-bener ngerasa aku tuh jadi semakin kayak, oh passion aku nih makin kuat lagi gitu loh di dunia beauty karena aku ikutan si acara ini gitu. Nextnya. Nah dari situ, dari yang acara itu aku ngerasa banget dampaknya dan impactnya itu brand-brand, karena awalnya yang pas aku nge-accept endorsement itu baru dari online shop. Nah habis itu setelah aku ikutan yang si The Body Shop Beauty Bay tadi, itu aku langsung ngerasa banget juga karena si followers aku juga sedikit demi sedikit kan bertambah gitu kan ya, jadi brand mulai notice aku juga dengan konten-konten aku juga gitu. Nah jadinya aku mulai dapat endorsementnya tuh dari brand gitu, dan itu tuh rasanya kayak seneng banget karena itu adalah salah satu impian aku terus jadi kenyataan, alhamdulillah gitu. Terus nextnya. Nah abis itu setelah yang acara tadi itu yang aku ikutan acara dari The Body Shop itu yang kayak semacam Indonesian Idol, itu ternyata tanpa disangka-sangka gitu aku menang gitu kan, jadi salah satu pemenangnya, karena aku tuh dipilih ada 2 pemenang, dan 2 pemenangnya ini tuh diterbangin ke Singapura waktu itu kayak hadiah liburan gitu. Terus juga ketemu sama orang Singapura, orang brand yang Singapura yang si The Body Shop itu. Aku seneng banget kayak, ya ampun ini bener-bener kesempatan yang wow banget. Terus ya pokoknya aku seneng banget lah pada saat itu. Terus next. Nah habis itu dari pekerjaan aku ini as a content creator, itu kan aku juga ada beberapa brand yang kerjasama bukan dari lokal brand doang kan ya, ada juga yang dari Malaysia. Nah ini tuh brandnya itu kalau kalian tahu namanya Safi. Nah ini tuh dia ngajak aku kerjasama dan diajak ke pabriknya dia. Nah sedangkan pabriknya dia itu adanya di Malaysia. Jadi pada saat itu aku benar-benar ngerasa seneng banget, yang senengnya tuh banget karena di sini aku benar-benar aku bekerja sesuai passion aku di dunia beauty. Terus udah gitu aku diajak liburan juga pada saat itu. Terus juga di situ kan aku kerja, jadi pasti jasa aku dibayar gitu kan. Jadi bukan cuma liburan aja tapi juga dikasih apresiasi gitu sih. Terus nextnya. Boleh next. Oke, nah ini, nah itu yang di atas itu tadi ada yang foto-foto aku yang tadi yang di Singapura, yang pas aku sama The Body Shop ini. Terus yang bawahnya lagi itu yang aku ada event lagi. Jadi waktu itu sebelum adanya COVID itu banyak banget event, kayak misalnya produk baru launching. Nah itu pasti ada tuh event gitu kan. Nah ini aku waktu itu ke Bali karena
salah satu brand makeup juga. Kalau kalian tahu Maybelline itu dia ngadain acara gitu, dia ngundang beberapa beauty vlogger waktu itu dan diajaklah liburan ke Bali, dan bukan cuman kayak liburan aja tapi di sana juga ada si produk launch-nya dan ada juga kayak challenge gitu, dan itu seru banget, aku seneng banget. Nextnya, oke, nah setelah aku setelah aku nge-upload video yang ini, kalau kalian lihat, jadi waktu itu salah satu beauty content creator Indonesia yang paling terkenal, Tasya Farasya, siapa yang nggak tahu. Nah itu dia baru aja launch produk kan. Nah habis itu aku emang pada dasarnya ngefans banget sama dia, jadi makanya aku beli tuh produknya dia dan aku review kan di YouTube, karena aku pengen ngasih tahu ke audiens juga tentang si review aku mengenai si produknya si Tasya Farasya ini. Dan dari video tersebut aku dapat viewers sekitar 400 ribuan. Nah habis itu dari situ aku ngerasa banget brand juga udah mulai notice aku lebih meluas lagi gitu ibaratnya. Jadi makanya di sini kalau kalian lihat foto-fotonya, aku ketemu sama beberapa beauty content creator yang mungkin kalian juga tahu gitu kan. Terus juga event alhamdulillahnya makin banyak, dan juga endorsement juga. Jadi brand yang kerjasama tuh lebih luas lagi gitu. Nextnya. Nah, abis itu ini adalah slide dimana aku nunjukin ya, ini aku yang sekarang gitu, ngelakuin apa yang aku suka, apa yang aku emang nikmatin gitu, mulai dari emang ini hobi aku sendiri dan juga aku jadiin pekerjaan. Jadi alhamdulillah banget. Ini sebenarnya capture-annya udah dari kemarin-kemarin. Jadi makanya kalau kalian lihat di sini yang followers TikToknya itu tadi kan sempat diinfo kalau followers TikTok aku udah alhamdulillahnya nyentuh 1 juta gitu kan. Nah ini tuh masih belum, jadi ini capture-an yang masih lama. Terus begitu ini ada juga dari Instagram aku, terus dari YouTube aku gitu-gitu. Nextnya, nah buat kalian nih yang ngerasa aduh aku tuh kalau misalnya bikin konten tuh bingung banget deh Kak kalau nggak ada kamera gitu kan, terus nggak ada cahaya gitu, nggak ada cahaya lampu. Nah aku bener-bener rekomendasiin kalian nggak usah nggak usah khawatir gitu, karena sekarang kan handphone semuanya udah pakai smartphone gitu kan. Walaupun kalian pakai Android nggak pakai iPhone pun, menurut aku itu bisa banget tetap nge-create konten yang bagus asalkan cahayanya itu pas gitu loh. Jadi bukan cuma cahaya dari lighting yang aku tunjukin di sini nih. Ini kan ada lighting tuh. Nah itu kalian sebenarnya nggak perlu banget kalau masih di awal-awal kalian mau konten, itu kalian bisa gunain cahaya matahari aja karena itu gratis pastinya. Terus udah gitu, kalau kalian belum bisa nih Kak, aku beli tripod gitu kan, karena di sini aku nunjukin tripod. Nah itu kalian mungkin bisa pakai apapun sih, kayak ditumpuk aja gitu. Yang penting si handphonenya itu bisa pas sama si angle kalian gitu. Nah sampai sekarang jujur terkadang kalau misalnya aku kayak aduh tripod gue kemana nih ya gitu kan. Nah itu aku terkadang masih suka kayak numpuk-numpuk barang, terus begitu aku taruh aja si handphone aku, karena beberapa konten aku juga masih bikinnya pakai handphone sampai sekarang tuh. Jadi menurut aku nggak ada alasan untuk kayak nyari alasan untuk kalau misalnya kalian pengen bikin konten tuh terus jadi bahan excuses gitu, itu menurut aku nggak ada. Jadi apapun bisa dimanfaatin gitu sih. Bahkan kalau kalian pengen pakai lighting, pengen banget gitu, kalian bisa pakai lampu meja belajar. Karena dulu pas aku kerja itu kan aku nggak bisa bikin konten siang-siang kan, harus malam gitu pulang kerja. Nah itu aku pakai lighting dari lampu meja belajar gitu. Jadi nggak ada alasan sih kalau menurut aku gitu. Nextnya, nah untuk si platform yang aku gunakan pada saat ini itu aku fokusin di TikTok pastinya, terus Instagram juga dan YouTube gitu. Jadi aku ngerasanya aku nyamannya tuh di platform 3 ini gitu sih. Terus nextnya, oh ya udah deh guys kayak gitu. Jadi udah selesai nih materi yang aku share, dan rangkumannya itu adalah karena kita masih di kayak
masih belajar lah gitu, masih sekolah gitu kan. Nah itu kalian mungkin bisa coba untuk nge-share konten-konten. Ini aku ngasih ini aja ya, apa namanya, kayak inspirasi gitu, inspirasi konten. Nah ini kalian mungkin bisa nge-share konten-konten yang dia nih related sama dunia pendidikan gitu. Kayak misalnya kalian bisa nge-share cara-cara belajar gitu, mungkin cara belajar yang supaya lebih fokus tuh tipsnya apa sih. Nah itu kalian bisa bikin konten-kontennya kayak gitu. Nah itu tuh aku saranin banget buat sekarang itu emang fokusin aja kalau kalian bikin konten kayak gitu, tips-tips kayak gitu, itu bisa di-upload ke TikTok karena besar kemungkinan kontennya dilihat orang, karena pasti banyak banget orang yang pengen tahu gimana sih cara tips biar fokus belajar gitu kan, cara tips biar gampang ngehafalin sesuatu gitu. Jadi kalian bisa coba aja gitu sih. Jadi bukan cuma dari mungkin ada yang suka otomotif atau suka beauty atau suka fashion, bukan cuma itu aja yang bisa dikontenin, tapi dari dunia pendidikan pun bisa dikontenin. Udah deh kayak gitu aja. Thank you so much. Ini aku kembalikan lagi ya ke Kak Kristi. Kak Kristinya belum balik ya? Oke. Ini aku bacain aja ya untuk si pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Bintar Dani Fidan, cara FYP di TikTok gimana Kak? Nah, untuk cara FYP, jujur sebenarnya sih belum ada cara spesifik yang kayak ini pasti bakalan FYP gitu. Nah, itu aku pribadi juga masih nggak tahu pasti, tapi caranya yang pasti itu kalian harus make sure untuk menggunakan sound yang emang lagi ngetrend pada saat itu gitu loh, dan related gitu, si konten sama soundnya itu relate gitu. Jadi mungkin itu bisa dijadiin cara gitu. Terus ini ada yang nanya lagi dari Lila, bisa 1 juta followers di TikTok butuh berapa lama? Dan tips and triknya. Kalau tips and trik pastinya harus banget konsisten, karena kalau kita nge-upload sesuatu cuma sesekali doang, itu kecil kemungkinan lah gitu untuk dilihat orang gitu. Jadi kalau semakin sering kita nge-share konten, pastinya semakin besar juga kemungkinan orang-orang tuh bakalan notice si konten kita. Dan untuk waktunya gitu, aku start masuk ke dunia TikTok itu tuh pas pandemi tahun 2020, itu kayaknya di bulan Januari atau Februari deh. Nah, aku tuh nyentuh 1 juta followersnya juga baru-baru ini, baru bulan ini bahkan. Jadi kayaknya setahunan deh. Itu. Oke, ini dari Natasha. Kak mau tanya, kalau semisal jadi konten kreator, gimana cara kita buat mempertahankan untuk orang-orang itu tetap ngelihat kita? Nah, caranya itu pastinya dengan tetap bikin konten terus. Jadi selalu ada yang baru, selalu ada yang fresh gitu kan. Jadi kalau misalnya kita selalu nge-create konten dan selalu ngasih sesuatu yang baru gitu ke followers, pastinya kan mereka nggak bosen kan. Jadi mereka tetap gitu loh untuk mantengin kita terus gitu sih.
Oke, nah ini dari Bisma. Halo Kak, aku Bisma mau bertanya gimana sih ngatasin kalau kita kehabisan konten dan cara manajemen waktu buat kontennya. Nah untuk ngatasin kehabisan kontennya itu sebenarnya gampang banget jujur karena kalian bisa ngambil inspirasi dari siapapun, kalian bisa curhat ke orang-orang terdekat, terus udah gitu kalian bisa cari-cari sendiri juga di internet gitu karena banyak banget inspirasi konten, gak apa-apa banget ngambil inspirasi asal jangan dijiplak 100% gitu kan. Jadi benar-benar cuman ambil inspirasinya aja, habis itu kalian create dengan gaya kalian sendiri gitu. Terus untuk manajemen waktunya, kalau misalnya kalian pastinya kan sekarang masih sekolah gitu kan ya, jadi mungkin setelah selesai semuanya gitu, selesai ngerjain tugas apa segala macem, nah itu bisa banget kalian bikin konten karena itu yang aku lakuin dulu pas aku zaman-zaman masih sekolah dan masih kuliah. Aku kelarin dulu tanggung jawab aku yang pertama, yaitu ngerjain tugas segala macem. Kalau udah selesai baru aku, kalau masih ada waktu ya itu aku konten gitu. Kalau misalnya nggak ada dan butuh waktu istirahat juga kan kita, jadi jangan terlalu dipaksain juga gitu sih. Terus oh ini dari Septa, Kak mau nanya apakah ada tips bagaimana konten kita bisa dilirik atau dilihat, apakah memakai tagar dalam caption. Nah sebenarnya menggunakan hashtag itu juga bisa jadi salah satu faktor video kita tuh bisa masuk FYP kalau di TikTok gitu kan. Cuman ini nggak pasti sih, cuman tapi aku ngerasa itu berpengaruh juga asalkan si hashtag tersebut itu benar-benar related sama si video yang kita share. Jadi misalnya kita nge-share masak, ya udah hashtagnya mungkin kita masaknya masak cemilan gitu kan. Nah itu kalian bisa masukin hashtagnya tuh kayak cemilan sederhana gitu-gitu sih. Jadi yang kemungkinan di search sama orang si hashtagnya itu kalian bisa masukin gitu. Asalkan masih related sama kontennya. Gitu. Oke, ini ada dari Santi Faulia Putri. Kak Sheila izin bertanya ya Kak, Kakak kan udah berada di titik di mana Kakak bisa menikmati kerja keras. Nah kalau ada orang bertanya bagaimana cara mengatasi saat Kakak benar-benar down, benar-benar putus asa, apakah ada kata-kata yang bisa membuat Kakak semangat lagi? Oke, jadi aku selalu tekenin ke diri aku kalau aku tuh punya impian gitu loh. Jadi bukan cuman pekerjaan ini yang aku jalanin habis itu ya udah gitu. Maksudnya aku kayak ya udah ngerjain aja gitu. Enggak. Jadi aku ada impian, aku ada goals yang harus dicapai. Jadi misalnya aku lagi ngerasa putus asa atau kayak sedih atau kayak mumet banget nih, tapi harus dikerjain gitu kan. Nah itu bisa banget aku langsung mikirnya tuh ke si impian aku. Jadi enggak yang kayak stuck gitu loh. Jadi ibarat kata tuh kayak kesempatan buat putus asa tuh ya ada gitu, tapi nggak yang terlalu lama gitu karena aku selalu mikirin ke si goals aku, tujuan aku gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Eka. Nah ini Eka bilang katanya supaya bisa percaya diri saat konten itu gimana ya Kak? Nah jadi untuk percaya diri sebenarnya sih mikirnya gini aja, karena kan kita ngomong ke kamera gitu kan, bukan ke orang langsung depan banyak orang yang mungkin tuh kalau kayak gitu justru kayak lebih malu gitu rasanya. Nah ini kan kita kayak ngomong di handphone aja gitu kan, di gadget kita. Nah itu ibarat kata tuh kayak sahabat aja sih gitu sih kalau menurut aku. Mungkin di awal ketika kita mau sahabatan sama orang kan nggak langsung kan, jadi ada prosesnya dulu. Nah mungkin di awal-awal kalau kita ngonten mungkin ada rasa-rasa malu, ada rasa-rasa nggak percaya diri. Nah semakin lama itu pasti bakalan kebiasaan karena kita ngerasa si gadget kita, handphone kita atau kamera itu kayak udah jadi best friend aja. Jadi kita bisa ngomong ya udah ngomong apa adanya diri kita gitu sih. Jadi pastinya harus tetap dilatih juga sih gitu. Nah ini ada yang nanya lagi dari Bintar, Kak kalau di YouTube gimana agar video kita disarankan atau TikTok pakai sound? Kalau YouTube gimana? Nah kalau untuk YouTube sendiri, aku sendiri juga belum belum tahu pasti banget juga walaupun aku udah berkecimpung lama di YouTube. Tapi yang aku notice dari yang aku lakuin selama ini, kalau di YouTube itu pastinya harus si thumbnailnya itu, cover yang si video kita itu sedemikian rupa tuh dibikin agak clickbait, tapi jangan di luar dari konteks. Jadi kayak misalnya kita jalan-jalan ke pasar gitu, misalnya nih si kontennya. Nah terus udah gitu si thumbnailnya itu kalian bilang jalan-jalan ke pasar ketemu
siapa gitu misalnya gitu. Nah padahal di situ kalian nggak ketemu siapa-siapa, ya udah jalan-jalan aja gitu. Nah itu jangan bener-bener kayak di luar konteks banget. Jadi bener-bener dibikin sedemikian rupa si thumbnailnya itu ini nih terlihat menarik gitu kan. Jadi orang kayak mau nonton, karena sebenarnya orang itu kalau di YouTube itu lebih ngelihat ke si thumbnailnya dulu. Jadi kalau thumbnailnya menarik itu orang kemungkinan besar untuk nontonnya tuh ada gitu. Nah ini ada yang nanya lagi tips manajemen konten biar konsisten dan rapi. Nah ini tuh kalian harus nemuin cara kalian dulu gitu. Jadi kayak misalnya kalau aku di feed aku di Instagram atau di YouTube itu kan thumbnailnya kan kelihatannya rapi gitu kan, karena aku pakai teks sama font yang sama gitu, jadi kelihatannya seragam gitu kan. Nah itu tuh kalau misalnya kita seragamin kayak gitu, itu pasti kelihatannya bakalan rapi aja kalau kita lihat gitu. Dan juga feed Instagram itu sama, kalau misalnya kalian pengen kelihatan rapi dan konsisten, itu pokoknya temuin cara yang ternyamannya kalian saat nge-share. Jadi misalnya aku lebih nyaman kalau misalnya pakai filter yang kayak gini deh. Nah ya udah itu konsistenin aja, nanti juga pasti bakalan rapi gitu loh kelihatannya gitu sih. Jadi kayak gitu. Nah ini untuk pertanyaannya sepertinya udah aku bacain semua. Jadi semoga saja bisa membantu apa yang tadi sudah aku jawab. Oke, ini sekarang aku kembalikan lagi ke Kak Kristi. Halo Kak. Halo Mbak, iya siap. Beberapa pertanyaan sudah dijawab ya oleh Kak Ashila, dan insya Allah sudah sesuai dengan yang ditanyakan teman-teman. Jadi nanti 5 pertanyaan pertama yang ada di chat, nanti chatnya screenshot ya. Tadi udah dijawab sama Kak Ashila. Sepertinya cukup ya Kak untuk sesi tanya jawabnya Kak Ashila ya. Atau cukup, masih kita boleh terima satu pertanyaan lagi mungkin Kak? Oh boleh kalau mau satu lagi apa? Satu lagi aja ya. Baik teman-teman, satu pertanyaan lagi untuk Kak Ashila. Kita tutup sesi ini dengan foto-foto bersama. Ini dari sebentar, dari Haikal ya. Oke, teman-teman dari Komdes Masren minta tolong nanti nih ya. Tolong dibantu untuk dicatat ya, karena tadi saya sempat keluar dari Zoom, jadi tidak ke-record siapa aja yang tadi bertanya. Satu pertanyaan lagi dari Haikal Sulaiman. Ini bagaimana tips manajemen konten biar konsisten dan rapi Kak? Tadi sudah dijawabkah Kak? Udah aku jawab yang ini. Oke, baik. Jadi semua pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Ashila. Teman-teman, ini 50 peserta semuanya udah sepertinya terpuaskan dengan materi Kak Ashila hari ini. Dan kalau boleh bocorin Kak Ashila, dari Kak Ashila pertama kali konten yang lewat YouTube ya, masih sederhana banget lewat YouTube ya Kak waktu itu ya. Betul. Ya. Sampai sekarang ini sudah terkenal gitu. Pengalaman menarik apa Kak, atau pengalaman surprise seperti apa yang pernah Kak Ashila dapat yang itu membuat Kak Ashila semakin yakin ya gue akan milih pekerjaan sebagai konten kreator ini? Pada saat itu aku ngerasa pas aku nge-share video yang dimana aku bener-bener ya udah apa adanya diri aku. Waktu aku sempat nge-share kayak vlog-vlog random gitu. Jadi aku jalan-jalan ke jalan-jalan ke Alfa, ke Indomaret, itu bener-bener aku rekam waktu itu. Aku jadiin vlog. Nah itu tuh ternyata orang-orang pada suka gitu kan. Nah dari situ aku mikir menjadi diri aku sendiri, orang-orang tuh pada suka gitu loh. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku nggak nge-share sesuatu pada saat itu, aku jadi kayak ngerasa kayak dirindukan gitu, Cela. Pede banget gitu sih. Jadi makanya aku jadi semakin yakin gitu sih untuk tetap konten. Oke. Ya, jadi dan juga Kak Ashila kayaknya pernah suatu ketika dikontak sama produk kecantikan ternama di Indonesia dan dijadikan salah satu ikonnya ya Kak ya. Dan dapat jatah jalan-jalan ke Singapura, bener nggak sih Kak? Oh iya itu tadi, bener banget. Ya, aku udah share. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi nggak dari awal tuh yang namanya Ashila Cikadu tuh langsung celing terkenal, langsung celing jadi hebat gitu, enggak. Semuanya ada jam terbang. Jadi teman-teman kalau sekarang sudah mulai jadi konten kreator ya udah terusin step by step, nggak usah nunggu kok like-nya cuma dikit ya, kok followerku cuma dikit, nggak usah. Jadi konsistenlah. Kalau misalnya memang seperti Kak Ashila tadi sampaikan, kalau memang kamu konten kreatornya di bidang make up,
ini udah konsisten itu terus, jangan hari ini make up, besok lagi kecap, terus besok lagi makanan gitu. Itu boleh ya warna-warni, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya konsisten itu kayak misalnya Kak Ashila di dunia kecantikan, ya itu terus. Misalnya si A yang di dunia pendidikannya udah pendidikan terus gitu. Jadi orang-orang akan mengenal kalian, oh Kak Atikah Zahro ini ahli di bidang pendidikan misalnya. Oh Kak Santi Faujilia ini selalu konten bidang kesehatan. Nah itu akan tahu gitu ya dan lebih cepat terkenal gitu ya Kak Ashila ya. Bener banget, konsisten. Begitu teman-teman untuk yang disampaikan Kak Ashila hari ini. Terima kasih atas gabungannya dan sebelum kita pamitan, kita foto bareng dulu ya Kak Ashila ya. Oke, ini mungkin Mas Albara. Halo Mas Albara, bisa bantu saya untuk ambil screenshotnya ya. Oke, kakak hitung 3 semuanya minta tolong untuk open cam ya. Oke, Mas, aku panggil satu persatu. Oke, Mas Haikal, iya Mas Haikal. Nah, cakep kan kalau buka cam. Siapa lagi yang belum buka cam? Coba aku lihat dulu. Ronggo Haikal, di manakah engkau? Oke ya, Mbak Sita dan teman-teman Komdev yang lain mungkin bisa bantu saya untuk ambilkan foto ya. Oke, 1, 2, 3. Mbak Siska, udah ada Mbak? Iya, aku ini ya, screenshot ya. 1, 2. Ya, Oke lagi. 1, 2. Lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Ya, nanti untuk informasi lebih lanjut atau mungkin kalian pengen nih dapat seminar-seminar seperti ini atau mungkin mau menambah wawasan tentang hal apapun ya yang positif tentunya bisa kalian dapatkan di IG Smart Friend Community gitu ya. Atau kalau kalian mau tanya nanti yang dapat hadiah siapa, teman-teman bisa aja japri ke saya di Instagram Kristiyuwana _ KRISTIYUANA _ biasa gitu. Oke Kak Ashila, terima kasih hari ini materinya ya. Senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dan semoga besok kita bisa ketemu lagi ya Kak Ashila ya. Amin, makasih banyak juga. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Septa selaku Humas Tiki yang selalu cantik, baik, menarik, futuristik dan juga energik. Terima kasih atas kesempatannya kami dari Sematren bisa bergabung bersama Stiki pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Oktavianti Francisca, Mbak Siska, terima kasih teman-teman RBD. Lalu ada Mbak Sita dan lain-lain juga terima kasih atas hari ini dan semoga lain waktu kita bisa bertemu di kesempatan lain yang lebih berbahagia. Ada saya Kristiyuwana yang bertugas pada siang hari ini, mohon pamit undur diri dari ruang dengan teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. See you. Terima kasih Mbak Kristi, Mbak Siska, Mbak Tika. Thank you, Mbak Sita. Thank you, Sila. Mbak Sita. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa absen ya buat teman-teman. Absen ya teman-teman ya. Ya. Buat laporan, Mbak. Oh, siap-siap. Informasi Mbak Siska yang dapat kuota voucher 4 GB nanti minta tolong teman-teman tadi yang punya screenshot pertanyaan ya. Nanti bisa ya. Nanti dapat kuota 4 GB nanti kita menghubungi Mbak Sita. Iya, siap. Thank you, happy weekend semuanya. Happy weekend, see you Mbak. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini lihatnya. Ya, sebentar. Saya nggak bisa. Iya, Bang.